What's Trending? Halo semuanya, kembali lagi di What's Trending bareng Lea Baneza. Kali ini Lea mau ngomongin jual rokok eceran kini dilarang. Pemerintah resmi melarang perdagangan rokok eceran atau satuan per batang. Tapi larangan ini dikecualikan untuk tembakau cerutu dan rokok elektronik. Aturan ini tertuang di Peraturan Pemerintah PP nomor 28 tahun 2024 tentang kesehatan. Nggak habis di situ, pemerintah juga melarang penjualan produk tembakau dan rokok elektronik dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan atau tempat bermain anak. Penjualan produk tembakau juga dilarang menggunakan jasa situs web atau aplikasi elektronik komersial dan media sosial. Tapi masih diperbolehkan buat web dan aplikasi yang memiliki fitur verifikasi usia. Rokok juga dilarang dijual di vending machine atau mesin penjual otomatis yang biasanya digunakan buat menjual makanan ringan, soft drink, air minum, dan berbagai produk kemasan lainnya. Aturan ini muncul menjawab kondisi di mana prevalensi perokok aktif di Indonesia terus meningkat. Data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023 menunjukkan jumlah perokok aktif diperkirakan mencapai 70 juta orang, dengan 7,4% diantaranya perokok berusia 10 sampai 18 tahun. Nah, yang perlu digarisbawahi banget perokok anak dan remaja itu termasuk kelompok dengan peningkatan jumlah perokok paling signifikan. Padahal mengkonsumsi rokok itu bisa menimbulkan berbagai penyakit tidak menular, mulai penyakit jantung koroner, stroke, kanker, penyakit paru kronik, dan diabetes mellitus yang merupakan penyebab kematian utama di dunia. Nah, nggak cuma di kesehatan tubuh, rokok juga dinilai berdampak negatif pada kesehatan kantong, yaitu berkurangnya pengeluaran rumah tangga dalam hal pemenuhan pangan. Lalu, kerugian ekonomi akibat rokok ini naik dari 245 triliunan rupiah di 2010 menjadi 378 triliunan rupiah pada 2013. Tapi pertanyaannya, bakal seperti apa sih pengawasannya? Yakin bisa mengawasi banyak pedagang yang biasanya menjual rokok-rokok eceran? Nah, kita bahas usai komen netizen plus 62. Yang pertama komentar dari @unxx. Pemerintah bakal melarang penjualan rokok secara eceran atau batang. Pelarangan penjualan rokok batangan ini pun dinilai akan mematikan pedagang kecil yang mengandalkan penjualan rokok untuk pendapatan mereka dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Lanjut @akuxx. Saya izin untuk menanyakan bahwa apakah dengan rencana pelarangan penjualan rokok secara eceran dapat memberikan efek yang sangat signifikan sehingga memaksa mereka untuk gulung tikar. @komxx. Ini ngawasinya gimana ya? Bukankah pelarangan ini juga dapat menimbulkan rokok ilegal makin banyak? Karena rokok murah eceran jadi sulit diakses. Kan negara juga ikut merugi ya? @cxx. Emangnya bisa jadi bikin anak-anak gak bakal ngerokok? @24xx. Gimana cara ngawasinnya? Emang mau ngecek satu-satu warung? @cxx. Gimana cara melarangnya? Bikin satgas pengawasan? @witxx. Konsekuensinya apa ya jika masih melayani orang beli rokok eceran, terus mau diapain? @kspgoid. Hanya saja pelarangan untuk tidak membeli rokok eceran sulit diwujudkan karena dari sisi pengawasan dan tindakan hukuman sulit dilakukan. #KSP dukung pengendalian tembakau. @dosxx. Semoga bisa terus diperkuat dengan aturan lainnya. Mudahan aturan ini juga bisa mengurangi akses untuk mendapat rokok dengan mudah. @bwxx. Rokok nggak harus di-ban, tapi lebih diperketat peraturannya. Misal, aturan kalau rokok hanya boleh dibeli sama orang dewasa, larangan rokok dijual eceran, pembatasan iklan rokok, rokok harus mahal, mengingat perokok anak di Indonesia jumlahnya tiap tahun semakin banyak. @malxx. Ya gak ada masalah sih, saya bukan perokok, hehe. Kalau dipikir-pikir benar juga, untuk membatasi anak-anak di bawah umur beli rokok juga. Soalnya biasanya mereka belinya ketengan. Yang terakhir @slyxx.
larang jual rokok eceran. Pengesahan aturan pelaksanaan UU Kesehatan menjadi penguat pemerintah membangun kembali sistem kesehatan yang tangguh di seluruh Indonesia. #larang rokok eceran. Manajer Program Komnas Pengendalian Tembakau Komnas PT Nina Samidi berharap pelarangan penjualan rokok eceran mampu menurunkan frekuensi merokok masyarakat, khususnya di kalangan keluarga miskin. Penurunan ini juga diproyeksi mampu meningkatkan kualitas hidup sampai perekonomian masyarakat. Tapi Nina meragukan pengawasan serta implementasi kebijakan ini. Lengkapnya kita tanya tanggapannya dari Nina Samidi selaku Manajer Program Komnas Pengendalian Tembakau Komnas PT. Kak Nina, gimana sih Anda melihat pelarangan perdagangan rokok eceran ini dan mampu nggak sih mengurangi angka perokok di Indonesia? Oke, sebenarnya aku mau menegaskan beberapa catatan dulu ya sebelum kita melihat apa dampaknya dari aturan ini. Jadi yang pertama, sebenarnya usulan larangan penjualan batangan itu sudah muncul sejak Bapak Presiden Jokowi menyebutkannya di tahun 2023. Kalau nggak salah di pertengahan ya, bahwa pemerintah akan melarang penjualan rokok secara batangan. Itu sudah keluar lama sekali dan kita sudah ikut mendorong di revisi PP 109 yang sebelumnya ada, tapi nggak juga muncul dan itu lama sekali. Terus yang kedua, larangan penjualan secara batangan ini adalah sebuah upaya yang akan mendukung kebijakan fiskal cukai rokok yang selama ini diterapkan oleh pemerintah. Nah, cukai rokok di pemerintah itu diterapkan sebenarnya belum optimal, hanya 10-11% per tahun, sehingga ketika harga rokok naik karena kenaikan cukai itu tidak terlalu signifikan ketika rokok itu dijual secara batangan. Jadi misalnya rokok yang tadinya 20.000 dijual 25.000 per bungkus, akhirnya tidak terlalu ngefek karena dijual batangan hanya naik sekian rupiah, sehingga bisa dibeli oleh pelajar dan keluarga miskin. Nah, sekarang bagaimana efeknya ke prevalensi perokok di Indonesia? Nah, kalau kita lihat lagi data di Global Youth Tobacco Survey atau bahkan di Riskesdas atau di SKI, salah satu faktor kenapa perokok anak itu tinggi karena mereka mengakses dengan sangat mudah rokok yang dijual, yaitu salah satunya karena rokok masih dijual secara batangan. Sekitar 70% lebih anak-anak kita itu membeli rokok secara batangan. Nah, ketika kita mempunyai aturan larangan penjualan secara batangan, maka yang 76% tadi diharapkan tidak ada. Jadi anak-anak akan setidaknya terkendali untuk membeli dengan lebih mudah. Jadi sekarang jadi lebih sulit karena harus belinya per bungkus ya kan, karena harganya juga lebih mahal. Bisa aja mereka mengakali, misalnya mereka kolekkan ya sama teman-teman, iuran, kemudian beli per bungkus, tapi setidaknya ada satu step yang kemudian mencegah mereka untuk jadi lebih mudah lah untuk membeli rokok. Jadi dari situ diharapkan nanti prevalensi pun turun. Begitu pula dengan perokok dewasa, terutama pada keluarga miskin atau ekonomi menengah ke bawah, yang mereka akan kembali berpikir kalau mereka membeli rokok secara batangan kan gampang ya, murah gitu, masih bisa murah. Nah akhirnya sekarang karena harus perbungkus ya mereka menunda mengumpulkan uang dulu baru beli per bungkus. Nah itu berarti kita akan mengurangi frekuensi mereka untuk merokok sehari-hari. Jadi mereka akan berpikir ulang untuk membeli rokok. Begitu. Nah, kalau buat mengurangi perokok muda nih, bahkan mungkin anak-anak gitu ya, cukup nggak sih dengan aturan ini dan juga mungkin pelarangan penjualan rokok termasuk rokok elektronik di radius 200 meter dari satuan pendidikan? Oke, sebenarnya tentu tidak langsung secara signifikan bisa mengurangi ya. Ini hanya salah satu langkah karena dalam tobacco control itu prinsip-prinsipnya setidaknya ada 6, yaitu terdiri dari empower, mulai dari kebijakan non-fiskal yang tadi masalah peredaran, pictorial health warning atau peringatan kesehatan bergambar, lalu ada cukai dari fiskalnya, kemudian ada larangan iklan dan seterusnya. Itu harusnya secara komprehensif diterapkan oleh pemerintah. Namun memang perjuangan kita
harus punya napas panjang ya, karena untuk mendorong kebijakan yang komprehensif tadi cukup berat karena besarnya intervensi industri di negara kita. Nah, kalau melihat ada larangan lain seperti larangan penjualan di sekitar sekolah, itu tidak hanya untuk rokok elektronik ya, tapi berlaku untuk semua jenis rokok. Baik rokok konvensional maupun rokok elektronik dilarang untuk dijual dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan, sekolah, tempat pelatihan, kursus, dan seterusnya. Nah, ini juga merupakan follow up dari temuan-temuan yang disampaikan kepada pemerintah bahwa dalam radius tertentu di sekitar sekolah itu sangat tinggi tempat-tempat penjualan produk tembakau. Jadi semakin dekat sekolah, semakin tinggi densitas tempat menjual rokok. Jadi kalau secara kasat mata semuanya ya, kalau kita lihat di sekitar sekolah sudah pasti ada warung dan warung tersebut menjual rokok dan dijual secara eceran atau batangan. Nah, itu yang kemudian ditindaklanjuti oleh pemerintah. Alhamdulillah pemerintah sepertinya sekarang sudah bisa lebih peka dengan temuan-temuan yang kita sampaikan. Jadi follow up-nya atau tindak lanjutnya adalah larangan menjual rokok di sekitar sekolah dalam radius 200 meter. Itu adalah langkah untuk tadi ikut mencegah anak-anak lebih mudah mengakses rokok. Seberapa besar sih Kak pengaruhnya aturan baru dari pemerintah ini terhadap prevalensi perokok usia anak? Diharapkan memang akan terus turun sih ya Mbak ya, karena kan kemarin sebenarnya kita baru mendapatkan hasil survei Kesehatan Indonesia atau SKI 2023, angka perokok anak kita di 7,4%. Memang kelihatannya turun dari 9,1% di tahun 2018, tapi perlu diingat bahwa secara jumlah populasi anak-anak kita juga naik sehingga angka 7,4% itu sebenarnya kalau dihitung dari jumlah populasi hampir sama dengan 9,1% di 2018. Karena itu upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah terus memperketat aturan konsumsi rokok terutama pada anak agar generasi perokok kita pada akhirnya habis di tengah dan kita tidak lagi punya generasi perokok berikutnya. Jadi negara kita lebih sehat, kualitas kesehatan SDM kita lebih baik, dan pada akhirnya generasi emas kita benar-benar tercapai di nanti bonus demografi. Nah, kalau pengawasannya sendiri kira-kira gimana nih Kak di lapangan? Apakah yakin gitu bakal benar-benar bisa diterapkan? Nah, ini memang PR kita ya. Negara kita kan memang ada kecenderungan punya aturan tapi tidak ditegakkan dengan baik gitu. Makanya memang sekarang adalah tugas kita masyarakat, kelompok masyarakat sipil harus mengawal aturan yang baru ini agar benar-benar diterapkan oleh pemerintah. Maka sebenarnya tindak lanjut setelah keluarnya PP ini adalah harus ada peraturan atau pedoman atau panduan teknis untuk semua pihak yang akan menerapkan aturan tersebut. Misalnya larangan batangan tadi, bagaimana dengan retail, pedagang, terus bagaimana dengan distribusinya, dan siapa yang mengawasi, siapa yang menjalankan evaluasi monitoringnya, itu harus segera diterapkan. Setelah ini, dari kami sendiri, misalnya Komnas Pengendalian Tembakau akan berusaha mengawal agar aturan ini satu, bisa segera diterapkan, dan kedua adalah diterapkan dengan baik, dengan mekanisme yang benar, dan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi ini tugas kita sih ya, sekarang ya, karena aturannya sudah dibuat oleh pemerintah, maka kita ikut mengawal bersama-sama dan nanti kementerian teknis yang terkait, misalnya Kemendak terkait larangan penjualan batangan, itu juga harus ikut turun dan melakukan penerapannya dan melakukan pengawasannya. Terima kasih Kak Nina. Ya, sama-sama. Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI Tulus Abadi menyambut larangan penjualan rokok eceran demi melindungi masyarakat dari bahaya rokok. Tulus juga menyoroti banyaknya penyakit yang terjadi di Indonesia lantaran rokok. Pak Tulus minta tanggapannya dong Pak terkait dengan aturan baru pemerintah terkait rokok yang khususnya pelarangan penjualan rokok eceran. Ya, secara pertama kita kasih apresiasi kepada pemerintah yang telah mengesahkan PP Kesehatan, jadi PP nomor 28 tahun 2024, yang merupakan satu instrumen untuk melindungi masyarakat dari ancaman penyakit tidak menular, khususnya soal bahaya tembakau, gula, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua soal larangan rokok eceran yang memang telah diatur dalam PP tersebut. Ini kan sebenarnya sudah lama digaungkan oleh Presiden
bahwa penjualan rokok eceran itu dilarang. Nah, secara filosofis dan normatif ini saya kira memang harus dilakukan karena dalam undang-undang tentang cukai itu kan rokok salah satu produk yang kena cukai, ya. Sangat tidak masuk akal kalau barang yang kena cukai kemudian dijual eceran kemana-mana, gampang diakses dan segala macam. Karena prinsip barang yang kena cukai memang harusnya dibatasi penjualan, promosinya dan iklannya, ya. Termasuk dalam penjualan ini kan filosofinya adalah berangkat dari undang-undang cukai itu. Nah, secara prinsip ini juga bagus karena untuk melindungi anak-anak dan remaja dalam pembelian rokok secara ketengan dan juga bahkan pro masyarakat menengah bawah. Karena kan selama ini masyarakat menengah bawah dengan bisa menjual rokok, membeli rokok secara ketengan itu kan akhirnya pendapatannya justru banyak dialokasikan untuk konsumsi rokok gitu, karena rokok dijual secara ketengan itu bisa di 2 batang, 3 batang dan lain sebagainya. Nah, dengan larangan nanti maka masyarakat harusnya berpikir 2 kali, 3 kali untuk membeli rokok itu karena finansialnya terbatas dan juga itu bisa digunakan untuk komoditas yang lebih pokok, yaitu misalnya lauk pauk. Nah, kira gitu, Pak. Nah, dengan adanya aturan ini, siapa aja sih Pak yang berpeluang terlindungi? Ya, anak-anak dan remaja, bukan hanya pelajar saja, ya. Jadi anak-anak dan remaja karena saat ini prevalensi merokok di kalangan anak-anak dan remaja di Indonesia itu sangat tinggi, yaitu mencapai 9,1%. Nah, ini terjadi kenaikan yang signifikan sejak 5 tahun terakhir, karena pada tahun 2018 itu prevalensinya 8,5, nah saat ini menjadi 9,1. Nah, kalau tidak dikendalikan, tidak dibatasi aksesnya, itu nanti akan langsung melonjak ke 15%. Nah, salah satu instrumen untuk pengendalian itu ya larangan penjualan secara ketengan itu. Dan yang kedua tadi saya katakan bahwa justru larangan penjualan ketengan ini pro kepada masyarakat miskin, masyarakat menengah bawah, karena selama ini rumah tangga menengah bawah dari data yang ada justru pendapatannya itu lebih banyak untuk membeli rokok daripada kebutuhan pokok lainnya kecuali beras, ya. Jadi konsumsi rumah tangga miskin yang pertama itu beras, yang kedua itu rokok. Nah, sedangkan lauk pauk seperti telur ayam, daging ayam, bahkan tempe itu jauh di bawah tujuan untuk membeli rokok. Ini satu ironisme yang sangat tajam sebenarnya. Nah Pak, perdagangan rokok kan dilarang gitu ya, di radius 200 meter dari satuan pendidikan. Gimana nih ngelihat aturan soal ini? Cukup nggak sih Pak untuk melindungi anak? Ya, kembali ke tadi yang saya katakan itu, bukan hanya pada rokok elektronik, tapi juga rokok konvensional. Jadi para pengecer, warung-warung, dan iklan itu tidak boleh menjual rokok dengan jarak yang dekat dengan sekolah. Ya, jadi zonasi tadi berjarak minimal 200 meter, ya tujuannya untuk membatasi akses anak-anak itu. Nah, ini nanti perlu diciptakan mekanisme pengawasannya seperti apa. Karena kan aturan boleh bagus, tapi kalau nanti pengawasan di lapangan tidak dilakukan, ini yang kemudian bisa kurang efektif. Tetapi dari sisi niat untuk di masyarakat ini, saya kira political will pemerintah cukup baik dalam hal ini. Ini juga perlu masyarakat juga harus melakukan pengawasan, ya. Masyarakat bersama-sama untuk melakukan pengawasan terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam PP 28 2024 ini. Nah, kalau pelarangan penjualan produk tembakau di aplikasi atau medsos, emangnya seberapa masif Pak penjualan di sini dan pengaruhnya tuh apa aja? Sama logikanya, karena kan sekarang era digital, ya, dan media sosial menjadi wahana mempromosikan dan penjualan produk apapun. Nah, termasuk rokok, ya. Oleh karena itu, larangan penjualan rokok di media sosial atau platform digital termasuk iklannya itu satu upaya untuk membatasi akses dan distribusi yang memang ini selaras dengan era digital, ya. Jadi pembatasan itu secara empirik sangat diperlukan dan secara normatif tadi saya katakan karena mandat dari Undang-Undang Cukai di mana rokok sebagai produk yang kena cukai memang harus ada pengendalian produksi, pengendalian distribusi dan juga pengendalian konsumsi, ya. Nah, sekarang era digital di mana semua barang atau jasa bisa dipromosikan dan dijual di media sosial atau platform yang lain, itu yang kemudian harus dibatasi gitu atau dilarang gitu, karena rokok sebagai sebuah produk yang menimbulkan kecanduan. Nah, kenapa sih Pak rokok ini perlu diatur juga penjualannya dan seperti apa gitu pengaruhnya terhadap masyarakat atau konsumen? Pertama karena tadi regulasi di kita itu masih sangat lemah untuk aspek pengendalian, ya, karena kita belum meratifikasi FCTC Framework Convention on Tobacco Control yang saat ini sudah menjadi
hukum internasional dan diratifikasi lebih dari 200 negara, sedangkan Indonesia tidak meratifikasinya. Nah, oleh karena itu kita memerlukan instrumen hukum untuk pengendalian di Indonesia dengan produk hukum tersendiri, ya, yaitu melalui Undang-Undang Kesehatan dan kemudian PP 28/2004 dan nanti dengan aturan-aturan turunannya. Jadi sekali lagi aturan ini sangat positif untuk melindungi masyarakat dari ancaman bahaya rokok khususnya dan juga penyakit tidak menular secara keseluruhan dan bahkan pengendalian gula, garam, dan lemak. Dalam ini adalah minuman berpemanis dalam kemasan. Terima kasih Pak Tulus. Oke, terima kasih. International Olympic Committee (IOC) mengumumkan Olympic Esports Games pertama akan digelar 2025 di Arab Saudi. Dalam penyelenggaraannya, Olimpiade ini akan melibatkan komunitas esports yang tergabung di Komisi Esports. Meski Saudi sudah ditunjuk sebagai tuan rumah, lokasi spesifik dan game apa saja yang akan dipertandingkan belum ditentukan. Menanggapi rencana penyelenggaraan perdana Olympic Esports Games, Pangeran Abdul Aziz bin Turki Al Faisal selaku Menteri Olahraga dan Presiden Komite Olimpiade dan Paralimpiade Arab Saudi mengatakan pentingnya inisiatif penyelenggaraan. Pangeran Abdul Aziz bin Turki Al Faisal juga menyatakan komitmennya menjalankan acara yang mencerminkan dunia generasi muda tinggal. Pembawa acara Jimmy Kimmel dan stand-up komedian sekaligus aktor John Mulaney menolak tawaran menjadi host Piala Oscar 2025. Melansir Variety, tidak ada penjelasan jelas soal penolakan tawaran host Piala Oscar 2025. Padahal Jimmy Kimmel adalah pemandu acara Piala Oscar di tahun 2017, 2018, 2023, dan 2024. Sementara John Mulaney menjadi presenter penghargaan Piala Oscar 2024 dan mendapat pujian dari CEO The Academy Bill Kramer karena mampu tampil menawan. Mulaney dikatakan mampu mempersembahkan penghargaan dengan cara yang segar dan mengemasnya dengan humor yang lucu. Rencananya Piala Oscar 2025 digelar pada 2 Maret 2024. Film The Batman Part 2 akan memulai proses syuting pada awal 2025. Rencana ini diungkap sang sutradara Matt Reeves. Matt mengatakan The Batman Part 2 rencananya ditayangkan Oktober 2026. Matt Reeves juga mengkonfirmasi kalau karakter Penguin akan kembali diperankan Colin Farrell. Meski plot sequel film tokoh pahlawan superfiksi dengan simbol kelelawar masih dirahasiakan. WhatsApp Indonesia. WhatsApp Indonesia kita mulai dari Jakarta. Melalui peraturan pemerintah PP nomor 28 tahun 2024 tentang kesehatan, Presiden Joko Widodo melarang tindakan promosi susu formula. Beberapa tindakan yang dilarang adalah pemberian potongan harga dan tambahan dalam bentuk apapun atas pembelian susu formula sebagai daya tarik penjualan. Distributor susu formula juga dilarang memberikan contoh produk secara cuma-cuma dalam bentuk penawaran kerjasama atau bentuk lainnya kepada fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga medis, tenaga kesehatan, kader kesehatan, ibu hamil atau ibu yang baru melahirkan. Pemerintah juga melarang susu formula ditawarkan ke rumah-rumah. Selain itu, promosi yang menggandeng influencer juga dilarang. Sejumlah pelarangan ini ditetapkan lantaran pemerintah mau mendorong pemberian ASI eksklusif. Selanjutnya ke Depok, Jawa Barat. Polda Metro Depok tengah selidiki dugaan kasus penganiayaan balita berusia 2 tahun di sebuah daycare di Depok, Jawa Barat. Kasus ini dilaporkan keluarga korban dan pihak kepolisian baru memeriksa satpam daycare tersebut. Selanjutnya kepolisian akan mendalami kasus dugaan penganiayaan dan memeriksa pihak korban. Sebelumnya, ibu korban mengetahui anaknya menjadi korban dugaan kekerasan dari daycare tempat anaknya dititipkan. Setelah mengecek CCTV, sang ibu mendapatkan anaknya menjadi korban kekerasan pada 10 Juni 2024. Selain bukti CCTV, sang ibu juga memiliki bukti-bukti memar di badan anaknya setelah pulang dari daycare. Setelah kasus ini mencuat, dikabarkan daycare tersebut ditutup dan dicabut balihonya. Terakhir ke IKN.
Usai tinggal di Ibu Kota Nusantara IKN, Presiden Joko Widodo mengungkap keinginannya membuat wilayah tersebut aman tanpa kejahatan. Menurut Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, Presiden Jokowi akan memanggil jajaran pengamanan dari unsur TNI dan Polri. Yusuf mengatakan Presiden Jokowi menginginkan wilayah IKN bebas dari kejahatan. Sementara ini, Presiden Jokowi mendapat laporan pengamanan dari jajaran Pangdam, Kapolda Kaltim, dan Rem, dan Dim Penajam Pasir Utara, dan Kapolres Penajam. Per 29 Juli 2024, Presiden Joko Widodo sudah mulai berkantor di Istana Garuda IKN. Setelah berkantor, Jokowi melakukan rapat dengan otorita IKN dan Menteri Perhubungan, serta menerima jajaran pemerintah daerah di Kalimantan Timur. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini. Terima kasih ya sudah mendengarkan podcast What's Trending bareng Lea Baneza. Jangan lupa terus dengarkan podcast ini di platform mendengarkan podcast kesayangan kamu dan juga di kbrprime.id. Lea Baneza mau pamit dulu, stay safe and happy. Bye-bye. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending.